Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Putra Nurza, kelas 3 PLN. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik LCB. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS sistem proteksi. Oke, selanjutnya. Tujuan dari karakteristik LCB ini yaitu pertama mengetahui karakteristik dari LCB, menentukan tipe atau jenis LCB yang digunakan. Ketiga, mengetahui prinsip kerja dari LCB. Keempat, mengetahui pengaplikasian dari LCB berdasarkan karakteristiknya atau berdasarkan karakteristiknya untuk sistem pentanahan TT, TN, dan IT. Kelima, mengetahui kemampuan kerja dari LCB berdasarkan karakteristik bebannya saat terjadi arus listrik. Itu pertama, pengertian. LCB atau Earth Leakage Circuit Breaker adalah suatu alat listrik yang dipergunakan sebagai pengaman bila terjadi arus bocor pada salah satu penghantar melalui alat tersebut. Saklar ini memiliki sebuah transformator arus dengan inti berbentuk gelang. Inti ini melingkari semua hantaran suplai ke mesin atau sistem yang diamankan termasuk penghantar netral. Dalam keadaan normal, jumlah arus yang dilingkari oleh inti transformator sama dengan 0. Kalau ada arus bocor ke tanah, keadaan seimbang akan terganggu. Karena itu, dalam inti transformator akan timbul suatu medan magnetik yang membangkitkan ketegangan dalam kumparan sekunder. Apabila arus bocor tersebut mencapai pada satu harga tertentu, maka relay pada LCB akan bekerja melepaskan kontak-kontaknya. LCB adalah pemutus yang peka terhadap arus sisa yang dapat memutuskan sirkuit termasuk penghantar netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. LCB sangat dianjurkan pada sistem TT. LCB sangat dianjurkan pada sistem TT. Untuk sistem TNS dan TNC berikut tidak boleh dipasang LCB. Desain fisik LCB dengan satu fasa dengan kawat fasa dan netral diputus bersamaan dengan arus bocor 50 mikroampere. Dalam keadaan normal, jumlah arus yang dilingkari oleh inti trafo adalah sama dengan 0. Kalau terjadi arus bocor ke tanah, misalkan 0,5 ampere, maka keadaan setimbang ini akan terganggu. Karena itulah, dari inti trafo akan timbul medan magnet yang membangkitkan suatu tegangan dalam kumparan sekunder. Arus diferensial terkecil yang masih menyebabkan saklar ini bekerja disebut arus jatuh nominal atau IF dari saklar. Saklar ini direncanakan untuk suatu arus jatuh nominal tertentu. Kalau dalam suatu instalasi listrik terjadi arus bocor, maka pengaman sekring dan pembatas arus tidak dapat memberikan pengaman, sehingga akan terjadi kehilangan daya listrik secara terus-menerus. Selain daripada itu, kalau ada pemakaian tenaga listrik mendapat arus bocor dan tersentuh oleh manusia, maka pengaman tersebut tidak akan memutuskan rangkaiannya, sehingga cukup berbahaya. Hal ini akan menjadi aman kalau pada instalasi tersebut sudah dipasang petanahan. Tetapi apabila manusia pengguna listrik terkena tegangan listrik, maka semua alat pengaman tersebut tidak dapat mengamankannya. Untuk itu dipasang suatu alat pengaman khusus yang disebut Earth Leakage Circuit Breaker atau ELCB. Dalam hal ini, sebagai contoh ELCB
0,02.A 400 garing 0,03 mampu memutuskan hubungan rangkaian bila terjadi arus bocor sebesar 30 mikroampere dalam waktu 0,1 detik. Arus bocor yang dimaksudkan dapat melalui komponen listrik yang pada keadaan normal tidak bertegangan ataupun pengantar fasa tersentuh langsung oleh manusia. Dapat dilihat dalam gambar ini. Ini adalah karakteristik alat pemutus arus bocor, dan di sini terdapat area-area yang menandakan apabila terkena langsung oleh manusia. Kalau yang area nomor 1 ini berarti kalau kita tersengat arus listrik sampai 0,5 mikroampere, maka itu tidak terasa apa-apa pada tubuh manusia. Kalau yang untuk area 2 tidak merasakan tegangan tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau nomor 3 ini terjadi sengatan listrik dan juga dapat terasa habis kena terbakar gitu. Dan yang keempat adalah bisa pada area 4 ini bisa mengakibatkan gangguan jantung hingga kematian. Apabila data arus bocor yang diperoleh adalah sebagai berikut, maka hubungan atau pengaruh arus bocor tersebut terhadap tubuh manusia akibat tegangan sentuh adalah sebagai berikut. Besar arus 0,0 sampai 0,9 mikroampere belum dirasakan pengaruhnya, tidak menimbulkan reaksi apa-apa. 0,9 sampai 1,2 mikroampere baru terasa adanya arus listrik, tetapi tidak menimbulkan akibat kejang. 1,2 sampai 1,6 mikroampere pengaruh pada tubuh manusianya yaitu kontraksi atau kehilangan kontrol. 1,6 sampai 6 mikroampere mulai terasa seakan-akan ada yang merayap di dalam tangan. 6 sampai 8 mikroampere tangan sampai ke siku merasa kesemutan. 13 sampai 15 mikroampere tangan mulai kaku, rasa kesemutan semakin bertambah. 15 sampai 20 mikroampere rasa sakit tidak tertahankan, pengantar masih dapat melepaskan dengan gaya yang besar sekali. 20 sampai 50 mikroampere otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar. Dan 500 sampai 100 mikroampere dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia, batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Prinsip kerja. Pada saat terjadi gangguan arus yang mengalir di penghantar fasa tidak sama lagi dengan arus yang mengalir pada netral, atau IL sama dengan IN tambah IF. Atau bisa disebut sistem dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Arus diferensial ini dibandingkan dengan sebuah sistem trafo toroida. Ketika ketidakseimbangan antara arus fasa dengan arus netral menandakan adanya arus bocor ke tanah akibat kegagalan isolasi. Ketidakseimbangan arus ini akan menyebabkan flux magnet pada toroida, sehingga pada militan sekunder toroida akan dibangkitkan suatu tegangan yang berfungsi untuk menggerakkan relay pemutus mekanisme kontak. Kemudian kontak utama LCD akan memutuskan hubungan dengan peralatan. Untuk instalasi rumah dapat dipilih LCB dengan kepekaan yang lebih tinggi, yakni LCB dengan rating arus 10 mikroampere atau 30 mikroampere. Perlindungan yang ideal untuk instalasi listrik apapun seharusnya memiliki perangkat pengaman terhadap beban lebih, hubung singkat, dan arus bocor. Untuk mengamankan sistem dan peralatan yang kita gunakan, sebaiknya sistem kita memiliki pentanahan yang baik
baik dalam arti nilai impedansi pentanahan harus sekecil mungkin, agar pengaliran arus gangguan ke tanah berlangsung dengan sempurna. Bagaimanapun juga, kenaikan nilai impedansi beberapa ohm saja bisa mempengaruhi pengaliran arus gangguan ke tanah. Sehingga pada kondisi ini terjadi penambahan waktu pemutusan rangkaian dalam beberapa menit untuk LCB tersebut bekerja, atau ada kemungkinan sama sekali LCB tersebut tidak bekerja. Rangkaian dirangkai sesuai dengan gambar rangkaian, di mana memerlukan sumber 3 fase yang berasal dari transformator. Untuk pengaman dari transformator sebagai sumber, trafo ini dilengkapi dengan pembumian sendiri. Namun, pada percobaan sistem TT dan TN, pembumian langsung dipasang pada RD, dan untuk sistem IT, maka pembumian dihubungkan dengan suatu komponen pemisah menuju RD. Sumber tegangan 3 fase yang dialirkan akan disalurkan ke konsumen, di mana konsumen akan memakai beban motor 3 fase yang akan melalui LCB terlebih dahulu untuk proteksi dari arus bocornya, dan langsung dibuat sistem pembumian ke RD atau sistem TT, dan pembumian dipasang ke sistem pada sistem TN, serta pembumian yang terhubung ke peralatan pemisah pada sistem IT. Sumber tegangan akan mengalir arus sesuai beban yang digunakan, di mana pada motor 3 fase akan mengalir arus yang nilainya sama besar antar ketiga fasenya. Maka dilakukan pengujian terhadap arus bocor dengan menghubungkan fase ke bodi motor, di mana bodi motor akan terhubung langsung ke sistem pembumian baik RD maupun ke pendanahan sistem pada saluran. Pengujian menggunakan tahanan geser yang diserikan dengan ampermeter sebagai parameter pembaca arus. Nilai tahanan geser akan diturunkan sehingga meningkatnya arus yang mengalir ke bodi. Secara bersamaan, nilai arus yang tidak seimbang ini akan terdeteksi oleh LCB sehingga membuat LCB bekerja sesuai settingannya dan akan memutuskan rangkaian seperti halnya fungsi relay. Gangguan yang menyebabkan bekerjanya LCB adalah gangguan arus bocor. Hal ini dikarenakan gangguan yang disebabkan oleh arus bocor akan terdeteksi oleh LCB dengan ketimpangan nilai arus yang melalui fasa dan netral, di mana arus bocor yang melalui tanah tidak akan terdeteksi oleh LCB, yang menyebabkan ketimpangan nilai arus yang terbaca oleh LCB. Maka LCB akan membaca keadaan arus bocor dengan nilai sesuai settingan dan akan memutus rangkaian untuk mengamankannya. Sesuai dengan hukum kerja satu, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka apabila terjadi ketidaksamaan atas arus masuk dan keluar dikarenakan arus bocor, maka LCB akan membaca keadaan arus bocor dan mengalami trip atau memutuskan rangkaian. Pemilihan LCB yang tepat adalah harus mengetahui kegunaan dari peralatan yang digunakan, serta mengetahui jenis-jenis LCB yang akan digunakan sesuai perannya, yaitu berdasarkan tipe. Berdasarkan tipe, yang pertama itu tipe AC, yaitu instalasi listrik AC pada rumah yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya itu tipe A, yaitu digunakan untuk arus listrik AC dan DC pulsating dan dipakai untuk alat elektronik. Yang ketiga yaitu tipe B dan F, yaitu untuk instalasi listrik AC dan DC dan dapat digunakan untuk alat listrik elektronik, inverter, komputer, tomografi. Selanjutnya itu berdasarkan nilai sensitifnya. 6-30 mikroampere digunakan untuk proteksi hubungan langsung dan bahaya keselamatan manusia.
100 sampai 1000 ampere digunakan untuk proteksi benda-benda terhadap bahaya kebakaran. 3 sampai 30 ampere digunakan untuk perlindungan kerusakan terhadap alat-alat listrik. Pemilihan LCD juga didasarkan dengan nilai sensitivitasnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu operasi. Yang pertama yaitu fast type, yaitu respon dari LCD yang digunakan dalam rentang waktu yang cepat atau kurang dari 0,1 detik saat terdeteksi kebocoran. Yang kedua yaitu delay type, yaitu LCD yang memiliki rentang waktu untuk bekerja, di mana digunakan untuk berbagai peralatan listrik dan mesin-mesin listrik. Apabila terdapat arus bocor yang melebihi nilai trip dari LCD dan LCD tidak trip, maka hal ini akan berdampak bahaya kepada manusia dan peralatan. Di mana jika manusia menyentuh bodi peralatan yang mengalami kebocoran arus, maka akan terkena sengatan listrik dan bahaya yang timbul bergantung pada nilai arus bocor tersebut. Solusinya adalah dengan mematikan sistem secara manual dan mencari penyebab terjadinya arus bocor, serta mengamankan sistem dengan membuat sistem pembumian khusus dan pembumian khusus pada sistem instalasi. Selanjutnya yaitu rangkaian ekivalen. LCD dilengkapi dengan rangkaian LCD terdiri dari kumparan magnet dan saklar. Saklar ini dapat dikendalikan secara manual dan magnet listrik. Apabila kedudukan saklar penghubung LCD dalam keadaan tertutup, maka sumber tegangan listrik akan mengalir ke bagian beban. Kumparan magnet yang akan membuka rangkaian bekerja apabila ada arus listrik yang mengalir pada kumparannya. Kumparan magnet yang akan membuka rangkaian bekerja apabila ada arus listrik yang mengalir pada kumparannya. Kumparan magnet LCD disebut juga Z-trafo yang dalam keadaan normal tidak mendapatkan tegangan. Apabila ada arus bocor, maka Z-trafo akan bekerja membuka rangkaian dengan menarik saklar rangkaian utama arus di-set terlebih dahulu untuk digunakan kembali sedemikian seterusnya. Pada gambar terlihat rangkaian LCD terdiri dari terlihat rangkaian LCD terdiri dari kumparan magnet dan saklar. Saklar ini dapat dikendalikan secara manual seperti yang telah dijelaskan tadi. Rangkaian ekivalen. LCD adalah pemutus yang peka terhadap arus sisa dan arus bocor dapat memutuskan sirkuit termasuk pengantar-antaranya secara otomatis dalam waktu tertentu bila arus sisa dan arus bocor timbul karena terjadi kegagalan isolasi melebihi nilai tertentu sehingga bertahannya tegangan sentuh yang terlalu tinggi dan dapat dicegah. LCD dilengkapi dengan tombol reset. Jika ditekan tombol reset, maka LCD akan bekerja memutus rangkaian off. LCD harus di-on-kan kembali dengan menaikkan tombol on ke atas. Untuk pemakaian daya besar, dipilih arus sisa dengan rating yang lebih besar dari 30 mikroampere, misalnya 300 mikroampere atau 500 mikroampere. Pengukuran tahanan pembumian. Motor induksi 3 fasa dilengkapi dengan proteksi LCD akan diukur dengan menggunakan ampere meter dan voltmeter untuk menguji besar arus sisa yang mengakibatkan LCD bekerja, seperti gambar di samping. Dengan pada
Tegangan passa dari L3 melalui tahanan geser bernilai 100 kilo dan ampere meter. Sebuah voltmeter memiliki tahanan dalam minimal 3 ohm meter dan sebuah elektrode bantu dibumikan dengan jarak lebih dari 20 meter dari lokasi motor. Tahanan geser pada posisi maksimum, saklar di-on-kan. Lakukan pengaturan sampai terbaca ampere meter dan voltmeter menunjukkan skala 50 volt. Pada saat itu, LCD harus off, artinya sisa yang melewati tahanan geser mengerjakan alat LCD dengan tahanan pembumian yang akan diukur dihubungkan dengan passa L melalui pengaman arus lebih ampere meter geser bernilai antara 200 ohm sampai 100 ohm. Sebuah voltmeter yang memiliki tahanan dalam 40 kilo ohm dan sebuah elektrode bantu yang ditanam dengan jarak lebih dari 200 meter dari elektrode pembumian RA. Posisikan tahanan geser pada resistansi maksimum 100.000 ohm, geser perlahan sampai terbaca tegangan V dan menunjukkan arus A. Besar tahanan pembumian RA sebesar seperti yang dijelaskan rumus. RA adalah tahanan pembumian, UE adalah tegangan passa netral, IE adalah arus, IA adalah arus gangguan, dan UL adalah tegangan sentuh. Pengujian sistem pembumian TN. Dalam sistem TN dilakukan dengan cara semua BKT, peralatan, dan instalasi dibumikan dengan melalui penghantar proteksi PE. Jika terjadi kegagalan isolasi, jika terjadi kegagalan isolasi, mengalir arus gangguan yang akan memutuskan secara otomatis alat pengaman fuse, MCB, LCB, sehingga tegangan sentuh yang berbahaya tidak terjadi. Jika terjadi gangguan hubung pendek pada suatu lokasi dalam instalasi, maka antara penghantar passa dan penghantar proteksi PE seperti gambar, maka dengan segera terjadi pemutusan rangkaian dengan waktu pemutusan yang cepat sesuai tabel di bawah ini. Jika terjadi gangguan hubungan pendek antara penghantar PE dengan penghantar proteksi PE, jika gangguannya kecil sama 230 volt, maka waktu pemutusannya itu 0,4 detik. Kalau besar kecil 400 volt 0,2 detik, dan besar dari 400 volt yaitu 0,1 detik. Waktu pemutusan konvensional yang tidak dilampaui 5 detik diizinkan untuk sirkuit distribusi. Selanjutnya itu pengukuran pengamanan pada sistem pembumian TT. Sistem TT dalam PUL 2000 disebut sistem pembumian pengaman. Dilakukan dengan cara membumikan titik netral di sumbernya RB. BKT dibumikan dengan penghantar protektif secara terpisah. Seperti gambar ini. Saat terjadi gangguan, passa L1 arus gangguan dari kawat PE mengalir melewati RA. Kemudian arus menuju RB dan kembali ke trafo. Sistem pembumian TT yang dipasang LCB pada beban 1 passa dan beban 3 passa. Pembumian 2 beban disatukan dengan kawat PE dikebumikan di RA.
Saat terjadinya gangguan, arus gangguan mengalir ke kawat PE ke pembumian RA lewat tanah menuju ke RB dan ke netral trafo seperti gambar sebelah ini. Selanjutnya yaitu rumus tegangan sentuh, yaitu ES sama dengan RK tambah RF per 2 kali IK. ES adalah tegangan sentuh, RK adalah tahanan badan manusia, RF adalah tahanan kontak ke tanah dari satu kaki pada tanah, IK adalah arus yang melalui tubuh. Ini itu rumus tahanan pembumian, yaitu RRL sama dengan rho per 2PL ln dalam kurung 4A per L kurang 1. Di mana REL ini adalah tahanan pembumian pengantar PE, I delta N arus bocor ILCB, VNG dengan bentuk rho TH adalah tahanan tubuh manusia. Selanjutnya itu peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan pada percobaan karakteristik LCB ini yaitu voltmeter, ampermeter, ILCB-nya itu sendiri, MCB 3 fasa, motor 3 fasa, power supply, kabel penghubung, lampu, variat, dan relay kontaktor. Selanjutnya itu rangkaian percobaan. Untuk rangkaian percobaan akan dijelaskan pada analisa rangkaian. Dan ini adalah rangkaian pengujian arus sisa pada sistem TN. Ini adalah pengujian arus sisa pada sistem TT. Dan ini adalah pengujian arus sisa pada sistem IP. Untuk langkah kerja yaitu pada percobaan arus sisa sistem TN, pertama merangkai semua peralatan seperti yang tertera pada gambar rangkaian TN tadi. Periksalah rangkaian pada instruksi yang bersangkutan. Yang kedua, on-kan switch power supply AC, kemudian aturlah sumber sehingga diperoleh arus beban seperti pada tabel percobaan. Yang ketiga, mengatur tahanan geser sehingga memperoleh nilai arus bocor sesuai dengan tabel percobaan juga. Yang keempat, yaitu mencatat hasil pengukuran pada tabel percobaan. Dan untuk percobaan arus sistem TT, yang pertama itu merangkai semua peralatan sesuai pada gambar rangkaian. Yang kedua, on-kan switch power supply AC, kemudian aturlah sumber sehingga diperoleh arus beban seperti tabel percobaan. Yang ketiga, mengatur tahanan geser sehingga memperoleh nilai arus bocor sesuai dengan tabel percobaan. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengukuran pada tabel percobaan. Dan untuk percobaan arus sistem IT juga melakukan yang hal sama, yaitu merangkai sesuai gambar rangkaian, kemudian meng-on-kan switch power supply AC, kemudian mengatur sumber sehingga diperoleh arus beban sesuai tabel percobaan, dan mengatur tahanan geser sehingga memperoleh nilai arus bocor sesuai dengan percobaan dan sesuai dengan tabel percobaan, dan mencatat hasil pengukuran pada tabel percobaan. Data. Ini adalah hasil dari percobaan sistem TT, pengujian sistem TT. Dapat dilihat arus beban 1,2 dan arus bocornya 5,8 mikroampere. Maka waktu pemutusan 120, pengaruh yang ditimbulkan belum trip.
Dan nomor 2 yaitu 1,6, arus bocor 7,54 mikroampere, waktu pemutusan 120 dan belum trip. Yang ketiga, arus beban 1,4 ampere, arus bocor 11,1 mikroampere, waktu pemutusan 1,4 detik, dan pengaruh yang ditemukan trip. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya ini adalah tabel karakteristik pada LCB sistem TN. Pada tabel ini, pada arus beban 1,4, arus bocor 11,1, LCB bekerja dengan memberi pengaruh yaitu timbulnya trip. Dan begitu selanjutnya ke bawah. Selanjutnya yaitu karakteristik kerja hasil pengujian LCB sistem IT. Untuk pada sistem IT ini belum terdapat trip satupun. Selanjutnya itu analisa rangkaian. Sumber tegangan 3 fase yang dialirkan akan disalurkan ke konsumen, di mana konsumen akan memakai beban motor 3 fase yang akan melalui MCB dan LCB terlebih dahulu untuk proteksi dari arus bocornya. Nah, langsung dibuat sistem pembumian ke ARD atau sistem TT, dan pembumian dipasangkan ke sistem pada sistem TN, serta pembumian yang terhubung ke peralatan pemisah pada sistem IT. Sumber tegangan akan mengaliri arus sesuai beban yang digunakan, di mana pada motor 3 fase akan mengalir arus yang nilainya sama dengan angka besar antar ketiga fasenya. Akan dilakukan pengujian terhadap arus bocor dengan menghubungkan fase ke bodi motor, di mana bodi motor akan terhubung langsung ke sistem pembumian, baik ARD maupun pentanahan sistem pada saluran. Pengujian menggunakan tekanan geser yang diselipkan dengan ampermeter sebagai parameter pembaca arus. Nilai tekanan geser akan diturunkan sehingga meningkatnya arus yang mengalir ke bodi secara bersamaan. Nilai arus yang tidak seimbang ini akan terdeteksi oleh ELCB sehingga membuat ELCB bekerja sesuai settingannya dan akan memutus rangkaian seperti halnya fungsi relay. Selanjutnya itu analisa data. Pada sistem TT, pada tabel pertama yaitu untuk pengujian sistem TT, dilihat pada percobaan dan dengan arus beban 1,2 ampere didapatkan arus bocor sebesar 5,8 mikroampere dengan waktu selama 120 detik tidak mengalami trip. Sama dengan percobaan kedua dengan arus beban 1,6 ampere diukur arus bocor 7,54 mikroampere selama 120 detik tidak mengalami trip. Untuk percobaan ketiga, keempat, dan kelima, menggunakan percobaan yang sama, diukur nilai arus bocor 11,1, 12,6, dan 16,3 mikroampere, yang mana masing-masingnya akan trip pada waktu 1,4 detik, 1,7 detik, dan 3,4 detik. Terlihat semakin besar arus bocor, maka pemutus berlangsung lama juga. Sistem TET. Selanjutnya yaitu pada sistem TN. Pada sistem TN, pada percobaan TN, pertahanan atau arus adalah netral. Pada percobaan kedua ini, untuk TN arus bocor lebih besar daripada TT. Dikarenakan pada sistem TN yang dikebumikan hanya satu. Pada percobaan TN pertama diukur di saat arus beban 1,2 dan 1,6 ampere didapat arus bocor 6,8 dan 7,54 mikroampere.
dengan waktu pengukuran pemutusan 120 detik. Rangkaian tidak mengalami trip. Untuk percobaan 3, 4, 5 didapatkan nilai arus bocor yang meningkat yaitu 11,1, 12,6, dan 16,3 mikroampere dengan waktu pemutusan yang lebih cepat yaitu 4,9, 3,3, dan 2,3 detik. Selanjutnya yaitu sistem IP. Pada percobaan IP, yaitu percobaan ketiga ini berdasarkan data pengukuran pada percobaan, didapatkan nilai arus bocor yang naik dimulai dari 11,7, 14,8, 16,3, 18,9, dan 25,6, yang mana kelima sampel ini tidak mengalami trip ketika diuji dengan waktu pemutusan 120 detik. Analisa relevansi. Pada praktikum ini dilakukan percobaan yang menggunakan peralatan proteksi berupa LCB atau dikenal juga dengan Air Leakage Breaker Circuit Breaker yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian peralatan dan beban terhadap arus bocor. Dengan adanya peralatan proteksi ini dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kecelakaan terhadap manusia, rangkaian, atau terhadap beban itu sendiri. Peralatan proteksi ini bekerja dengan sistem diferensial, yang artinya pemasangan LCB berlaku untuk semua sambungan satu fasa, sambungan tiga fasa tanpa netral, maupun sambungan tiga fasa dengan netral. Dalam keadaan normal, jumlah arus yang terdapat pada LCB adalah 0 ampere. Apabila terjadi arus ke tanah, maka selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini yaitu LCB atau dikenal juga dengan Air Leakage Bracket berfungsi untuk mengamankan rangkaian peralatan dan beban terhadap arus bocor. Dengan adanya LCB dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kecelakaan terhadap manusia, rangkaian, atau terhadap beban itu sendiri. LCB bekerja dengan sistem diferensial, yang artinya pemasangannya berlaku untuk semua sambungan satu fasa, sambungan tiga fasa tanpa netral, maupun sambungan tiga fasa dengan netral. LCB ini banyak digunakan pada industri-industri karena pada industri harus diantisipasi adanya gangguan arus bocor. Selain dari industri, banyak juga instalasi penerangan tiga fasa yang menggunakan LCB. Baiklah, sekian dari saya, yaitu menjelaskan karakteristik LCB. Jika terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.